Baik, kita lanjutkan ikhwatal iman wa akhwatul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah hujan yang menyirami hati. Maka ringkasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih tentang perumpamaan orang-orang yang kemudian menyikapi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan bahwasanya petunjuk dan hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba ini sebagai ghaib, sebagai hujan yang lembut. Di mana sebenarnya hujan ini adalah hujan yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hujan yang lembut ini, hujan yang bermanfaat ini kemudian jatuh di berbagai macam dataran yang kemudian dengan sifatnya masing-masing. Maka ada yang diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hujan yang jatuh di tanah yang subur, di mana tanah ini kemudian bisa menyerap air, tanah yang kemudian dia menyerap air, ada yang kemudian tanah yang dia adalah tanah yang dia mungkin kering tapi bisa kemudian menampung air sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain meskipun dia tidak menumbuhkan tumbuhan, tapi orang lain dengan tanah yang sifatnya seperti ini maka orang lain bisa minum dari tampungan airnya. Namun ada juga tanah yang dia tidak subur dan juga tidak bisa menampung air, tanah yang kemudian ini ketika ditimpa oleh hujan dan air maka airnya langsung bablas. Ya, dia tidak menumbuhkan tanaman dan juga tidak bisa kemudian menampung air. Maka itu adalah perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi hati yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa memanfaatkan hidayah tersebut untuk dirinya dan juga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Namun ada pula orang yang dia mendapatkan hidayah dan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian mungkin untuk dirinya dia tidak bisa mengamalkan secara maksimal, namun dia bisa mengajarkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Namun ada pula di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sama sekali tidak peduli dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hidayah. Maka dalam hadis yang sahih ini menunjukkan kepada kita bahwasanya siraman bagi hati, supaya hati ini menjadi hati yang subur dan menjadi hati yang hidup, itu adalah di antara faktor utamanya adalah ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk dan hidayahnya. Maka di antara cara untuk kemudian kita senantiasa menjaga kesuburan hati kita itu adalah dengan kita senantiasa bertolabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berbagai macam hal-hal yang bisa mensucikan hati kita, mensucikan hati kita dari noda-noda kesyirikan dan juga dari noda-noda akhlak-akhlak yang ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari kita. Maka dengan eh, ilmu dan hidayah inilah kemudian kita akan mendapatkan hati yang subur, hati yang bersih, sehingga kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin eh, banyak intensitas kita untuk kemudian menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, dan juga berbagai macam apa yang dinasihatkan oleh para ulama, kemudian kita dengarkan dan juga kita pahami dan juga kita laksanakan, maka insya Allah Ta'ala hati akan semakin subur.